Gaduh pemecatan Brigjen Endar Priantoro dari Direktur Penyelidikan KPK terus berkembang. Pada Jumat 7 April 2023, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan bahwa KPK bukan lembaga subordinasi dari Polri. Maka dari itu KPK berhak menentukan pegawai yang bekerja di KPK. Namun pernyataan ini justru menimbulkan pertanyaan baru. Lalu bagaimana sebenarnya relasi KPK dan Polri dalam hal penentuan pegawai di KPK? Telah bersama kami di CNN Indonesia Forward, mantan pimpinan KPK, Saud Situmorang, dan dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari. Selamat malam Mas Ferry, Bang Saud. Selamat malam. Malam. Terima kasih sudah hadir di CNN Indonesia. Ini kita membahas yang lagi rame nih sekarang ya. Saya ingin ke Bang Saud dulu nih. Pernyataan dari Wakil Ketua KPK bahwa KPK ini bukan berada di bawah Polri begitu. Kemudian artinya KPK bebas menentukan pegawainya. Nah ini Anda melihatnya bagaimana terkait pemecatan dari Brigjen Endar? Ya kalau saya bilang itu nggak elok lah ngomong gitu ya. Kan ini kan bukan soal memberantas korupsi, ini bukan soal di bawah di atas. Ini sama-sama gitu. Apalagi ini kan sama-sama penegak hukum. Ya. Iya kan ini, dan kita substansinya apa? Kalau substansinya umpamanya itu kita mau perang lawan mana gitu ya kan, siapa duluan maju, ini enggak, kan kita bicara pegawai. Itu makin tidak elok lagi. Ya kan kita bicara pegawai, ada pegawai Endar namanya itu, dan kemudian dia perform, kemudian dia sudah bekerja sekian lama, bahkan dia bekerja di tempat-tempat yang sensitif sampai ada 15 kali expose yang kemudian tidak ada bukti-bukti bahwa itu naik ke proses berikutnya, kemudian dia terkesan dalam perdebatan itu dia diajak untuk menyesuaikan dengan keinginan pimpinan yang menggeser dia, sehingga kan kita dikembalikan dengan pernyataan bahwa bukan subordinasi itu semakin tidak elok, karena ada orang yang bahasa sederhananya ini prajurit tempur saya di lapangan, ya kan, mau terus membantu saya untuk memberantas korupsi, tiba-tiba saya pulangin begitu saja sekali lagi, biasanya ada TikTok. Nah prosedurnya harusnya bagaimana sih biasanya? Terkait dengan penerimaan, kemudian pemutusan begitu. Mereka kan berdebat di sana tentang perka yang disebutnya kalau dulu memang kan 4 tahun diperpanjang 4 tahun lagi, kemudian perpanjang 2 tahun. Oke. Saya nggak tahu kondisinya di dalam kayak gimana, tapi apapun aturannya, umpamanya pembatasan tahunnya, kita bicara orang, kita bicara SDM. Dalam hal terjadi proses katakanlah pelanggar kode etik, itu kita bisa kembalikan segera karena itu krusial, karena ini badan extraordinary crime yang harus extraordinary effort, extraordinary person gitu. Yeah. Ini ada extraordinary person, dalam hal ini namanya Endar, dikembalikan dengan cara-cara yang tidak extraordinary disiplin gitu, dengan cara-cara sederhana gitu. Bahkan mengatakan instansi lain di mana prajurit lapangan saya itu berasal, ya kan, yang bisa mereka tarik kapan aja ya, dan bisa juga kalau memang mereka mau, tapi pada bagian lain dia minta you may stay there, kamu lanjutkan dia upayamu, pada bagian lain mereka kembalikan gitu. Jadi kan kita tanda tanya gitu ya, apapun prosesnya, kan bahasa sederhananya udah Endar lanjutin aja, selesai masalah ini kan. Simple sebenarnya gitu loh. Ini jadi kenapa jadi ruwet gitu, kok kita jadi kayak mesti melakukan saringan tes orang ini masih seperti apa gitu kan. Jadi ini mungkin saya pikir memang mainstreamnya, niat jahatnya justru datang dari orang yang melarang-larang dia itu gitu loh. Oke. Itu ketahuan nanti. Baik, kalau Mas Ferry sendiri melihatnya bagaimana terkait dengan pernyataan dari Wakil KPK Alex, ini? Saya pikir Pak Alex coba menghindar dari substansi masalah dengan mencoba bicara kita ini berimbang gitu ya. Saya mau lihat kan kepada Pak Alex sebenarnya banyak ketentuan peraturan KPK sendiri yang dilanggar. Misalnya di pasal 2 peraturan nomor 1 tahun 2022 ada prinsip yang namanya sinergi. Sinergi dalam kepegawaian KPK itu berkaitan juga dengan relasi mereka dengan kepolisian, kejaksaan, ASN di kementerian-kementerian lain. Apakah mungkin prinsip ini dijalankan dalam kasus Pak Endar? Kan tidak. Kalau sinergi bekerja sama dong. Bagaimana pola yang baik dalam
penggunaan pegawai-pegawai dari institusi lain. Nah, ini tidak terlihat ada sinergi, bahkan terkesan KPK meremehkan karena yang meminta diperpanjang jabatan Pak Endar itu kan Kapolri langsung yang menandatangani surat itu. Dan ini diabaikan. Harus diingat juga masa jabatan Pak Endar belum habis. Masih ada sekitar 1 hari 2 hari beliau untuk bisa diperpanjang. Surat dari kepolisian diterima tanggal 29, masa berakhir tugas 31, yang bisa diperpanjang 4 tahun plus 2 tahun lagi atau sekitar 6 tahun. Oke. Nah, dalam konsep ketentuan KPK, mereka yang tidak terlibat pelanggaran etik berat harus dipertahankan. Karena bahasa pasal 30 per KPK yang sama, dikatakan bahwa tidak akan ada pengembalian dikembalikan ya insan KPK kepada institusi asal kalau terbukti secara sah menurut hukum melakukan pelanggaran etika berat. Oke. Pak Endar tidak ada catatan itu. Artinya tidak boleh dikembalikan sampai kemudian institusi asal menarik. Ini institusi asal memperpanjang. Jadi ada pelanggaran di pasal 30 peraturan KPK nomor 1 tahun 2022. Jadi Pak Alex mau pakai peraturan apa? Di dalam ketentuan yang mereka buat sendiri, Pak Alex, KPK, Firly melanggar ketentuan ini. Nah, menurut saya memang ada nuansa lain yang bisa dibaca ya, bahwa pengembalian ini bukan soal Pak Endar melanggar etik, Pak Endar tidak punya kapasitas, Pak Endar punya masalah lain ya. Pasti ada nuansa yang bisa kita tangkap, terutama dengan perkara-perkara yang sedang ditangani oleh Pak Endar. Sebagai Direktur Penyelidikan, Pak Endar tahu tuh kasus bocornya perkara di ESDM. Pak Endar juga tahu ada upaya memaksakan kasus Formula E untuk ditangani oleh KPK meskipun tidak ada alat bukti. Jangan-jangan ya ada kelindan dengan kasus-kasus yang kemudian menjadi kelemahan KPK di bawah kepemimpinan Pak Firly. Oke, tapi sebelum kita bahas terkait dengan dugaan bahwa ada perkara-perkara yang diketahui oleh Pak Endar ini, kita bahas dulu terkait dengan kerjasama antara KPK dengan Polri ini sebenarnya, Mas Ferry. Sebenarnya ini kan bisa dikatakan partner begitu ya, harusnya menyatu begitu ya. Nah ini kalau terlihat seperti ini jadinya bagaimana? Ya kan azas itu kan selain sinergi, profesionalitas, lain-lain begitu ya, itu memperlihatkan bahwa KPK dalam rangka profesionalitas kelembagaan membutuhkan sinergi kerjasama dengan lembaga lain. KPK butuh penyidik andal yang ada di kepolisian, lalu bersinergi agar kemudian upaya pemberantasan korupsi bisa dilakukan. Walaupun selama ini kita lihat ya ada percecokan tertentu di antara dua lembaga, tetapi kalau semangatnya profesional itu ngeblend begitu ya, mereka betul-betul menyatu dengan KPK dan menjadi bagian dalam upaya pemberantasan korupsi. Nah sejauh ini sinergi itu berjalan. Nah anehnya Pak Firly sebagai mantan insan kepolisian kok memandang remeh ya cara-cara yang ada di institusi asalnya. Apalagi kemudian tidak ada pelanggaran waktu soal perpanjangan. Ya Pak Endar tidak melanggar apapun begitu ya. Lalu tiba-tiba dikembalikan dengan katakanlah ya pokoknya harus dikembalikan karena kami bukan subordinasi kepolisian. Kalau bicara kerjasama yang profesional, yang sinergi, pasti tidak akan keluar bahasa itu. Ini bahasa yang seolah-olah mengabaikan apa yang sudah disepakati di antara dua kelembagaan bahwa mereka akan saling bersinergi dan ada upaya-upaya mengabaikan nilai-nilai yang semestinya dihormati oleh KPK terhadap institusi kepolisian. Ini orang tidak ada masalah ditetapkan oleh Kapolri bahwa karena jabatan tertentu di institusi kepolisian masih penuh, orang selevel beliau tidak mungkin tidak dimanfaatkan, mestinya terus diperpanjang. Toh tidak ada ruginya bagi KPK dan kepolisian memperpanjang ini. Nah anehnya ini ada pengabaian. Saya merasa kok bahasa yang dikeluarkan tidak
dalam rangka kerjasama ya. Ini bahasa yang sudah terpaksa, pokoknya harus keluar. Oke, tidak etis begitu seperti kata Bang Saud tadi ya. Nah, Bang Saud sebenarnya bagaimana sih prosedur penghentian seseorang, apalagi direktur penyidikan begitu, sebagai kapasitasnya sudah termasuk tinggi begitu. Nah ini apakah memang secepat itu buru-buru, tidak ada istilahnya kalau di perusahaan saja kan ada one man notice ya karyawannya. Nah ini bagaimana sebenarnya? Ya, itu selalunya ada proses ya, SDM dengan SDM internal kita dengan pimpinan. Itu kan ada list di sana itu, siapa-siapa yang sudah mulai harus selesai. Itu SDM tuh nyampaikan kepada pimpinan. Mungkin itu yang mereka maksudkan bulan November itu, mungkin itu prosesnya. Nah, itu memang betul prosesnya. Terus kemudian soal cepat atau lambat, itu kan soal karena memang orangnya sudah di dalam, dia form itu nggak doesn't really matter, nggak ada masalah. Kecuali kalau dia itu tadi melanggar etik, yang sudah kemudian publik melihatnya bahwa ini harus selesai, kemudian kita harus cepat memberi respon terhadap keluhan di luar. Kalau memang ada sesuatu yang sangat menjadi perhatian publik, sama dengan apa yang terjadi pada Firly pada saat dia ketemu dengan seseorang waktu itu yang ada kaitan yang perkara yang ditangani oleh KPK, sehingga kemudian kita waktu melakukan sidang etik kemudian segera kita umumkan. Itu seperti itu. Ini kan orang perform, ini orang bekerja, ini orang tidak ada masalah. Kemudian kenapa? Ya sehingga kita bertanya, prosesnya itu menjadi lebih aneh gitu. Nah, sehingga sekali lagi kenapa ini bisa terjadi? Ya kita akan bertanya sebenarnya ada apa sih? Kenapa? Ya orang kan mencari-cari akhirnya. Bahwa sudah ketemu, oh ternyata yang paling menarik perhatian adalah waktu mereka sidang sampai lebih 15 kali kasus yang sama menyangkut high profile person yang sangat menjadi perhatian publik saat ini, calon kuat menjadi Presiden Republik Indonesia, terus seterusnya gitu. Terus Anda bilang itu nggak ada hubungannya. Mbak Silvi naik banget kalau bilang nggak ada hubungannya. Tapi menurut Ketua KPK bahwa keputusan pemberhentian Endar ini adalah keputusan bersama begitu. Nah ini bagaimana? Ya bersama itu bisa jadi votingnya atau 5-0 atau 3-2 atau 4-1 terserah. Tahu ya. Tapi ini kan kalau memang diputuskan sama-sama, berarti kebanyakan di sana itu pemimpinannya sama tipenya, pada ngaco kan gitu. Iya nggak? Kecuali kalau skornya umpamanya 3-2, 3 mengatakan Endar tetap di dalam, yang 2 ngotot gitu ya kan, keluar, kalah dong dia. Tapi ini kan kita nggak tahu 3-2 yang ngotot, yang 3 atau yang 2 diem aja gitu kan. Nah artinya gini, at the end kan mereka harus voting untuk memutuskan ini. Tetapi kalau kita katakan mereka kolektif kolegial gitu at the end voting, ya kita sudah tahu kualitasnya seperti itu manusianya. Sekarang ini bahwa mereka mengabaikan prinsip-prinsip yang disebutkan oleh Mas Ferry tadi. Di kode etik itu kan jelas, kolektif kolegial, Anda menghargai HAM. Itu undang-undang KPK ini ada kata-kata HAM malah di situ. Nggak usah jauh-jauh lah. Ini sesuai HAM nggak kayak gini nih? Di Undang-Undang Dasar 45 itu setiap orang punya hak dapat kerja. Itu ada Undang-Undang Dasar 45. Pak Saud jauh banget. Enggak, ini harus ada detail-detail. Anda jangan ngomong hanya awang-awang gitu loh. Sebagai mantan pimpinan KPK, bisa cerita sedikit mungkin di masa Anda dulu bagaimana cara pemberhentian seseorang? Ya itu tadi ada prosesnya. SDM itu akan lapor pimpinan. Ini gimana Pak? Oh kita perpanjang nih, keren orang ini. Yang ini gimana Kak? Ah ini susah, kita kembaliin aja. Itu biasa kayak begitu. Ya meskipun juga. Instansinya masih memberikan, silakan diteruskan. Oh ya ada. Kita mengembalikan orang walaupun instansinya you may stay there gitu. Tapi kita bilang enggak. Dia nggak perform. Ya kita kembaliin. Tapi itu ada proses. Dan saya pernah ikut kok nganter orang langsung ketemu pimpinannya. Saya yang nganter. Ketemu pimpinannya, lembaga tinggi. Pak, kami beranggapan dia, ya kita pakai bahasa-bahasa baik, bukan cara begini. Saya datang dan dia senang diantar. Dia mau melanjutkan karirnya di sini. Dengan cara baik-baik begitu ya? Yes. Itu kita lakukan dengan cara-cara ya beradab lah begitu. Bang, kalau seandainya Anda masih menjadi pimpinan saat ini, apakah Brigjen Endar ini termasuk salah satu yang akan Anda berhentikan atau bagaimana? Itu sudah jelas ya, di dalam KPK itu ada yang namanya KPI, Key Performance Indicators. Dia awal tahun tuh dia ngisi, apa yang dia kerjakan. Cocok nggak nanti apa yang dia kerjakan? Key Performance Indicators-nya itu KPI-nya itu umpamanya menangani sekian kasus, sekian puluh kasus. Nah, selama itu jalan, itu nggak ada masalah. Kecuali dia bilang, gua mau nangani 100 kasus, tahun ini cuma dia nangani 20. Kita kan nggak dengar bahwa Endar ini di bawah dari perform indicators-nya itu nggak di bawah itu. Kita nggak dengar itu.
Makanya saya bilang, ayo kita masuk ke detail-detailnya. Dewas nanya dong, apa yang dia kerjakan gitu. Kalaupun itu umpamanya di bawah key performance indicatorsnya, karena apa? Karena mungkin kasusnya ditolak-tolak terus atau gimana gitu. Kalau ditolak-tolak terus ya dia nggak akan melakukan penyelidikan juga gitu. Nah, jadi sekali lagi kita nggak mendengar suara-suara itu. Key performance indicatorsnya dia itu jelas. Dan kalau itu tidak ada, saya malah bertanya. Ya kan? Nah, jadi sekali lagi, kalau kita memang mau mengatakan bahwa kasus ini clear, itu sederhana. Ya kan, ada orang pinter, udah kembaliin mulai besok kerja, buka ASEX-nya. Kan begitu aja, itu selesai persoalan ini. Kalau dia bilang nggak usah dengan mengatakan, wow ini kita buan di bawah ordinasi dan segala macam, itu nggak masuk di substansi yang kita bahas itu. Oke, tapi terkait hubungan dengan Polri, Anda melihat bagaimana hubungan KPK dengan Polri pada saat zaman Anda dulu? Oh iya, selalu up and down, itu selalu begitu. Tetapi masing-masing saling respect, saling menghargai, terlebih karena ini kita bicara pasukan tempur yang orang-orang berintegriti gitu ya, bagaimana menjaganya. Akan ada dinamika di dalam juga. Dulu itu ada pengawas eksternal, internal, mereka juga saling check and balance. Kita tata mereka di dalam Satgas itu ada internalnya, ada eksternal, mereka akan tarik-menarik, itu biasa. Tetapi mengembalikan orang dengan cara seperti ini, baru ini pertama kali. Oke. Ya itu. Jadi ada konflik pasti ada begitu ya. Tapi oh iya, dan tidak... saya beranggapan harus begitu. Tidak ada orang di KPK yang tidak boleh di check and balance. Hobi aja kita check and balance kok. Lu masih kayak gitu ntar pesawat mencret tuh. Cuci lu yang benar kan begitu kan. Hobinya aja di check and balance di sana gitu loh. Apalagi namanya penyidik, penyelidik gitu loh. Oke, Mas Ferry, hubungan KPK dengan Polri, dengan Kejaksaan sebagai counterpartner, Anda melihatnya bagaimana seharusnya? Ya, karena KPK ini adalah lembaga extraordinary ya, mereka dikhususkan untuk memberantas tindak pidana korupsi, dan lembaga-lembaga lain lebih ke pidana umum, tapi mereka tentu punya sumber daya manusia yang cocok dengan tugas KPK. Nah, relasinya ada di sana dan tentu harus saling menjaga. Dan kita ketahui bahwa relasi up and down yang diceritakan Pak Saud lebih karena beberapa perkara yang mungkin melibatkan institusi asal. Tentu ada semangat spirit the corrupt yang terbawa-bawa, yang kemudian berbenturan dengan KPK. Tapi nilai esensinya adalah bagaimana menegakkan upaya pemberantasan korupsi. Nah, di kasus ini jauh sekali. Ini tidak ada nuansa yang saya lihat kesungguhan dalam pemberantasan korupsi. Malah ada nuansa memanipulasi tindak pidana korupsi yang kemudian menyinggung perasaan personal dan institusi dari lembaga asal. Kalau kita lihat misalnya di kasus Pak Endar, beliau ini dikembalikan dengan hormat. Maknanya tidak ada masalah dengan orang ini. Yang anehnya masa jabatannya masih bisa diperpanjang 6 tahun lagi. Dan permohonan untuk lanjut itu kan permohonan yang dilakukan oleh pimpinan tertinggi institusi asal. Kok kemudian yang dibicarakan bahwa kami bukan subordinate kalian, oleh karena itu siapapun yang tanda tangan kami berhak mengabaikan, kurang lebih kan begitu. Nah, harus dilihat juga bahwa kalau tadi Pak Saud bilang ada KPI, faktanya KPI-nya cukup baik begitu ya dibandingkan penyelidik-penyelidik yang lain, dibandingkan direktur-direktur yang lain. Ini orang performansnya di atas rata-rata. Tapi pertanyaan besarnya kenapa kemudian orang yang mestinya diperpanjang tidak diperpanjang, kan jadi tanda tanya besar. Mungkinkah karena dalam 15 kali gelar perkara Pak Endar menolak untuk melanjutkan perkara-perkara tertentu, itu yang menyebabkan Pak Firly marah begitu ya, atau tidak-tidaknya pimpinan. Perlu diketahui, tidak ada masalah ini diputuskan kolektif kolegial. Karena ini diputuskan oleh mutlak suara mayoritas pimpinan, yang bermasalah diadili di Dewas begitu. Dilihat kenapa ada pengabaian pasal 30 tadi. Bukankah di pasal 30 itu jelas sekali KPK mengembalikan, dapat dikembalikan pegawai dari institusi tertentu kepada institusi awal jika kemudian terbukti secara sah melanggar etik berat. Nah, dalam catatan kita tidak ada pelanggaran etik berat dari Pak Endar. Kenapa ini orang dipaksakan untuk diberhentikan? Jangan-jangan yang melanggar etik ya, itu adalah pimpinan.
karena tidak sesuai dengan prosedur. Harus diingat di dalam undang-undang administrasi pemerintahan itu seluruh prosedur ya, termasuk pemberhentian pegawai itu tidak boleh ya melampaui wewenang, mencampur adukan wewenang, sewenang-wenang. Sewenang-wenang itu apa? Sewenang-wenang itu ada apabila terdapat kebijakan dan tindakan administrasi negara dari pejabat atau badan tata usaha negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan putusan peradilan. Nah ini ada peraturan perundang-undangan yang harus ditaati oleh pimpinan KPK. Jangan-jangan pengembalian ini bagian dari sewenang-wenang itu atau setidak-tidaknya melampaui wewenang. Oke, ya ada apa di balik pemecatan dari Brigjen Endar ini kita masih akan bahas lebih lanjut nanti. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih bersama CNN Indonesia Forward bersama saya Lucia Saharwi dan kita masih membahas terkait gaduhnya pemecatan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Pol Endar Priantoro bersama mantan pimpinan KPK Saud Situmorang dan dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Andalas Ferry Amsari. Bang Saud, pencopotan Brigjen Pol ini dibilang polemik ya karena KPK bisa dikatakan mengindahkan etika koordinasi antar kelembagaan dengan mengabaikan surat dari Kapolri sendiri yang sudah mengirim 2 surat yakni perpanjangan tugas Brigjen Endar dan surat jawaban atas surat sebelumnya. Menurut Anda ini bagaimana? Ya sekali lagi kalau kita ingin memang main course kita itu memberantas korupsi, ya kita fokus di situ aja. Ini sudah terlihat bahwa itu mereka nggak paham misi utamanya itu apa. Ya. Kalau misi utama Anda itu memberantas korupsi, Anda harus lebih hati-hati, Anda harus paham due process of law, Anda harus paham kode etik, Anda harus paham penegakan prinsip-prinsip manajemen yang benar dan seterusnya. Nah kalau kita katakan itu sudah dijalankan, ini nggak akan seperti ini. Karena memang kita pikir ya oke lah, akan ada tertinggal sedikit soal koordinasi, tetapi dalam pikiran saya memenangkan pertempuran ini, which is ada Endar di sana gitu loh. Yeah. So what? Terus apa lagi gitu kan? Akhirnya orang tanya-tanya, ya Mas Ferry, orang tanya-tanya, ada apa sebenarnya gitu? Karena memang tidak ada hal-hal yang sangat prinsip yang kita bisa kenakan kepada Endar untuk segera, you go, we don't need you. Nggak bisa gitu loh. Udah jelas dia bekerja di situ gitu. Apalagi kalau kita katakan dia ikut di dalam pertemuan itu sampai beberapa kali membahas hal yang krusial tadi itu. Berarti dia sangat prominent person di situ. Orang-orang yang dibutuhkan di situ. Kemudian orang prominent person ini dibuang, disuruh pergi. Kan kita jadi tanda tanya. Nah, jadi sekali lagi kalau Anda punya main course-nya, misi utamanya pemberantasan korupsi, yang kecil-kecil itu jangan bikin masalah baru. Ini kan jadi masalah baru. Ya. Jadi main course Anda itu apa? Misi utama Anda itu apa sebenarnya? Justru jadi menuai perhatian orang kembali ke KPK begitu ya, ada apa? Ya mungkin mereka sudah mengatakan, udahlah pokoknya gimana kita gitu. Kan susah kalau udah begitu memberantas korupsi. Anda nggak, makanya di dalam tahun 2012, di era SBY itu dalam 2012 itu ada yang namanya Jakarta Commitment. Jakarta Commitment itu adalah seluruh badan anti korupsi di dunia ketemu di Jakarta dan Indonesia tuan rumah. Hanya 2 hal yang prinsip menurut saya dibahas waktu itu dari 16 poin. 1, bahwa ketua KPK tidak boleh abuse dan tidak boleh diganti sembarangan. Karena dulu ada isu begitu. Tapi yang kedua, Anda harus melindungi pekerja-pekerja hukum di KPK. Itu jelas di situ. Nah dunia internasional sekarang bilang, lo kan komitmen Jakarta di tempat lo nggak jalanin katanya gitu. Ya ini makanya saya bilang ke depan ini mudah-mudahan indeks persepsi korupsi nggak turun. Biasanya mulut saya ini agak berbahaya. Kalau ngomong turun. Ya udah kemarin kan gitu dari 40 turun 37, dari 37 turun 34. Ini jangan-jangan jadi berapa nih, Dak? Saya nggak tahu. Karena mereka melihat bagaimana badan anti korupsi itu independen, profesional, transparan, akuntabel, bebas dari konflik of interest, itu yang utama yang dinilai oleh mereka. Oke, ya, yang menarik juga KPK ini sudah mengirim surat ke Polri 22 November 2022 tentang selesai masa tugas dari Brigjen Endar begitu ya. Nah, belum 6 bulan sudah memecat Brigjen Endar kan dari November ke Maret itu belum 6 bulan ya. Ini bagaimana? Ya, kembali lagi mereka nggak paham. Jadi
jangan-jangan memang di sana itu nggak ada catatan-catatan. Atau bisa jadi juga SDM-nya, sumber daya manusianya, atau yang mengurus-ngurus ini itu mereka karena memang di bawah relasi kuasa gitu ya. Jangan-jangan karena itu ya udah jalanin aja deh, rame-rame aja lah Bu. Yang penting bukan kita yang ngurusin, yang rame biar aja mereka. Kan itu nggak boleh. Makanya dulu di KPK selama ada yang namanya dulu kita disebutnya ada Deputy PEPM, pengawas internal dan pengaduan masyarakat. Ini dia sangat powerful dibandingkan Dewan Pengawas yang sekarang. Dan dia aktif melihat orang per orang. Kalau ada sesuatu ngelapor itu langsung ditindaklanjuti. Ini saya nggak tahu sekarang ini pegawai-pegawai yang ditekan, pegawai-pegawai yang merasa ada ketidakadilan, kemana mereka sekarang melapor, ya kan? Seharusnya itu fungsi dari Dewan Pengawas. Oh yes kan, dong, ya? dia kan mengawasi, dia kan harus laporan ke presidennya setiap sekian menurut undang-undang KPK itu dia harus lapor mengenai kinerja, performa, dan kalau kita bicara kinerja, Anda harus bicara ambayan pekerjaan secara keseluruhan, bagaimana environment-nya kan gitu. Yeah. Ya jadi dia harus sampai ke sedetail itu gitu loh. Jadi nggak ada alasan kalau tiba-tiba umpamanya ada proses yang tidak mereka bisa awasi kemudian meledak seperti ini gitu. Oke, kalau Mas Ferry, Anda melihat bagaimana langkah dari KPK ini terkait dengan pengabaian surat dari Kapolri? Ya janggal sekali ya menurut saya, surat yang ditandatangani oleh Kapolri kemudian dianggap seolah-olah tidak ada dan mereka masih punya waktu untuk merespon surat itu dengan memperpanjang masa jabatan Pak Endar tapi kemudian diabaikan. Dan memang yang perlu kita perhatikan dalam konteks pengabaian surat Kapolri ini adalah sebenarnya tujuan pimpinan KPK mengembalikan Pak Endar dalam rangka apa? Apakah karena habis masa jabatan tidak bisa diperpanjang lagi? Apakah karena Pak Endar melanggar etik berat gitu ya? Atau karena memang buruk performannya? Karena apa? Ini yang tidak diketahui. Kalau buruk performansnya kok dikembalikan dengan hormat begitu ya? Kalau kemudian tidak berkapasitas atau melanggar etik, kok tidak ada kemudian laporan pelanggaran etik. Beda dengan ketua KPK yang sudah pernah diperingatkan melanggar etik begitu ya. Tidak dikembalikan juga itu ketua KPK ke publik begitu ya. Nah ini dalam tujuan ini kita bisa melihat tidak terdapat tujuan yang terang benerang. Kenapa pengembaliannya? Nah harus diingat konteks ketentuan soal pengembalian itu ada maksudnya, yaitu penyelidik atau insan KPK tidak suka-suka dimanfaatkan oleh pimpinan KPK atau siapapun yang menjadi atasan mereka untuk dikembalikan dalam rangka abuse of power. Oleh karena itu pengembalian seseorang, pemberhentian seseorang di KPK atau di mana saja institusi tidak boleh berdasarkan subjektivitas. Harus ada alat ukur yang jelas. Nah dalam konteks ini tidak ada alat ukurnya. Jangan-jangan pengembalian ini soal abuse of power saja. Saya tidak nyaman, Anda tidak sesuai dengan perintah saya, lalu dikembalikan. Bukan alat ukur kenapa dia menjalankan tugasnya. Baik atau tidak begitu ya. Nah sejauh ini tidak ada alasan ya, bahwa Pak Endar itu buruk performanya, melanggar etik, melanggar kemudian etika dan segala macamnya. Nah ini yang saya takuti tujuannya jauh dari harapan kita bahwa pengembalian ini tujuannya karena ada motif-motif tertentu. Nah ini yang tidak terjawab oleh pimpinan KPK. Kan jawaban pimpinan KPK kan menghindar dari apa yang kita tanyakan. Apa itu tujuannya? Dia menghindar dengan mengatakan kami bukan anak buahnya kepolisian loh. Yeah. Kami bukan subordinat dari kepolisian. Oleh karena itu terserah kami dong. Oh nggak bisa juga di dalam rumus administrasi negara nggak bisa suka-suka. Harus ada alasan kenapa seseorang diberhentikan, dikembalikan, ya, dianggap tidak layak, dimutasikan dan segala macam. Nah ini yang tidak ada. Oke, juga terkait dengan surat kepada Polri 22 November 2022 yang kemudian berujung pada pemecatan belum 6 bulan begitu. Nah ini apakah kemudian berarti bisa dikatakan KPK mengabaikan PP nomor 103 tahun 2012 pasal 5 ayat 6? Ya. Berbagai PP yang dilanggar soal, saya ingat ada juga PP 63, nah itu diabaikan memang oleh KPK, ya karena memang itu tadi motifnya tidak jelas. Kalau dia jelas motifnya pasti akan berkesesuaian dengan ketentuan peraturan yang ada. Makanya saya contohkan di peraturan mereka sendiri, mereka abaikan. Kalau ada institusi yang mengabaikan peraturan dari lembaga negara lain,
Dan oke lah ya, mungkin mereka tidak baca. Tapi kalau peraturan mereka sendiri diabaikan kan aneh. Nah, jangan-jangan memang ini motifnya ya, tujuannya memang mengabaikan ketentuan peraturan-peraturan itu untuk tujuan yang lain. Kalau sebenarnya ini sesuai peraturan tidak ada soal. Pak Saud nggak bisa marah-marah juga, saya tidak bisa mempertanyakan juga. Kalau memang sesuai peraturan, problematikanya adalah ini tidak sesuai peraturan, melanggar prinsip etik, dan kemudian ada motif yang kita patut pertanyakan. Dan itu yang kita laporkan ke Dewas hari ini. That's right. Oke, lalu tanggapan Dewan bagaimana? Dewas Iya, ya. Dewas ya. Sangat normatif dan saya bilang sangat flowery. Flowery yang selalu saya Berbunga-bunga. bilang berbunga-bunga. Bilangnya ada problematik di Undang-Undang KPK 19. Iya problematik tapi dia tetap di situ gitu ya kan. Terus pada bagian lain kita nggak bicara pidananya karena kita bicara pidana soal kebocoran informasi, kita bicara etik. Terus pada bagian lain mereka akan mempelajari dan meminta kita menjadi nanti bagian daripada saksi dalam penelitian itu. Ya. Oke, bagaimana tanggapan Dewas kita akan bahas lebih lanjut lagi nanti. Pemirsa jangan kemana-mana, Indonesia Forward masih akan kembali sesaat lagi. Anda masih bersama CNN Indonesia Forward dan kita lanjutkan diskusi bersama mantan pimpinan KPK Saud Situmorang dan dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Andalas Ferry Amsari. Bang Saud tadi cerita bahwa hari ini baru saja tadi menghadap Dewan Pengawas begitu ya, melaporkan ya. Nah, tanggapannya bagaimana Bang Saud? Ya, seperti yang saya bilang tadi, flowery ya. Jadi kita terima, nanti akan kita pelajari. Tapi di sela-sela diskusi ada Mas BW, ada Abdram Samad, ada Mbak Eha Mahua, kemudian Pak Ferry tadinya harus hadir karena dia termasuk dari 55 orang dan badan yang menandatangani itu, tapi beliau ada acara lain. Tetapi pada kesimpulannya adalah soal etiknya mereka akan dalemin. Tapi soal pidananya dia selalu mengatakan sama dengan kasus LPS yang sebelumnya. Padahal sudah jelas menerima gratifikasi, itu berlalu begitu saja. Cuman kalau kita bicara substansinya dalam hal ini pengembalian Pak Endar ini, ya apakah nanti itu mereka sesuai dengan yang kita sampaikan bahwa ada pelanggaran etik, ada lebih dari 5 poin di situ, poin sekian, peraturan yang mereka buat sendiri seperti dikatakan Pak Ferry tadi. Nanti kita lihat justifikasi seperti apa. Oleh sebab itu kita berharap nanti kita ke sana ikut dan itu dibuka pintunya, kita menghargai dari pimpinannya tadi, menghargai bahwa mereka akan memanggil kita untuk kemudian mereka katakan berhak memanggil siapapun untuk menjelaskan apa yang terjadi. Cuman saya tadi bertanya gitu, sebenarnya Dewas ini tukang pos atau dia mengawasin gitu kan? Kalau mengawasin kan dia nggak mesti ada pengaduan dari kita gitu. Iya. Ya nggak mesti kita datang ke sana juga, dia sebenarnya panggil Sudah ketuanya. tugasnya, Dia tugasnya dia gitu. Anda digaji untuk itu gitu loh. Panggil, ini apa ini? Berisik amat ini. Kamu gimana ini? Kan udah terima aja gitu. Atau dia nggak bisa katakan menjustifikasi bahwa kita hanya tidak diberi wewenang oleh undang-undang, kemudian kita hanya bisa merekomendasi dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan logika hukum, argumentasi hukum dan cara kita berpikir itu hukum yang bermanfaat, berguna dan adil itu mana dong? Ya. Ini ada orang dibuat nggak adil, kamu cuma nunggu laporan orang gitu kan, jadi lucu gitu. Saya katakan flowery tadi. Oke, terkait pemecatan Brigjen Endar ini ada perkataan seperti pelanggaran sanksi berat begitu atau bagaimana? Belum sampai ke sana, ya selalu sangat normatif, pelawari lagi gitu ya. Karena kalau dia betul punya tim kan harusnya sudah melihat. Iya. Kalau punya intelijen yang baik gitu kan, kita harus jauh di depan sebelum orang datang dia sudah membaca. Oh iya, bila perlu secara informal kemarin kan Endar saya nggak tahu waktu dia ke sana melaporkan itu udah diajak ngobrol nggak? Kalau diajak ngobrol kan paling tidak udah dia bisa ngomong ke kita waktu datang tadi. Gue nggak perlu surat lo, gue udah ngomong sama Endar sendiri. Nanti gue beresin nih. Iya. Itu agak lain kan? Akan lain dong ceritanya udah ketemu Endar sendiri dia. Saya bisa salah Pak. Kami bisa salah karena yang kami quote itu dari media massa semua. Iya. Kalau udah bahasa intelijen itu kan bukan A1, C3 itu. Ya kan? Ya dia udah A1 itu udah ketemu Sudah Endar. ketemu langsung dengan Brigjen Endar begitu. Oh gitu ya. Wah, ini nggak benar nih kayak begini. Dan nih. belum ada pemutusan begitu kan ya. Iya. Nah, tapi hari ini Brigjen Endar sudah tidak boleh masuk lagi ke KPK, itu bagaimana padahal belum ada pemutusan? Itulah yang saya bilang kembali lagi karena ini situasinya pemberantasan korupsi di dunia
menjadi perhatian untuk khusus untuk Indonesia, ya seharusnya dia harus cepat bertindak, ya kan? Kenapa orang ini sekarang di mana dia? Kalau dia pengedewas yang benar, dia mesti panggil, Dar, kamu di mana sekarang? Di sini Pak, sini kamu. Harus begitu dong. Ya. Kalau dulu kita bisa begitu, kamu kelayapan di sana sini, nanti salah-salah kamu bisa pidana di luar sana gitu. Sini kamu, saya mau panggil, saya panggil Piri, panggil dudukin situ. Itu baru namanya dewas. Terus kamu bilang nggak ada wewenang. Ya nggak bisa begitu dong. Beyond your imagination itu kan kita harus tahu gitu, bekerja bahwa di luar batas-batas kita sebagai apa. Hukum nggak bisa begitu Pak Saud. Enggak, ini hukumnya sederhana ini. Ada peristiwa yang melanggar etik, yang berpotensi pidana, terus Anda berpikirnya normatif. Nah, di masa lalu kan juga pernah ada bahwa pimpinan KPK kemudian diputuskan melanggar kode etik begitu. Nah, ini sanksinya seperti apa? Untuk siapa nih? Sanksi dari Dewan Pengawas itu biasa seperti apa kalau ada pelanggaran kode etik? Oh ya, itu makanya kan kemarin mereka juga sangat pelawari untuk dewas yang sekarang. Kalau dulu kan prosesnya jelas. Saya salah ngomong di TV nih Mbak, diperiksa oleh 9 orang. 8 orang itu dari luar semua. Saat yang dari dalam itu cuma 1. Itu dari luar semua tuh. Tadi diceritakan juga ternyata Pak Abraham Samad pernah diperiksa, itu ketua komisi etiknya dari luar. Namanya Anies Baswedan. Gue salah ngomong gitu, nggak apa-apa, itu bukti kok gitu loh. Iya. Jadi artinya gini loh, bila perlu dari orang luar ini supaya dia bisa bicara objektif. Iya. Sekarang nggak akan orangnya di dalam, dewas itu dari dalam, they are part of the problem. Mereka bagian dari masalah. Ya nggak masalah kalau dibilang kasus LPS, masalah itu kasus LPS, kemudian kasus-kasus yang lain. Jadi saya pikir kalau memang kita mau objektif, mumpung kalau presidennya nonton TV, udah buat perpu aja gitu. Kalau mau cepet gitu. Balik lagi ke undang-undang KPK sebelumnya supaya cepet. Mumpung dia belum selesai, ya kan? Beberapa bulan lagi buat perpu, ini beres nih, diperpuin beres nih. Oke, Mas Ferry melihatnya bagaimana? Apakah kemudian ada standar ganda begitu? Ini kalau pimpinan KPK tidak ditindaklanjuti. Sedari awal saya dan Pak Saud dan teman-teman itu, ketika Undang-Undang 19, Undang-Undang Revisi KPK keluar, kita sudah mencurigai ya, bahwa posisi dewas itu jangan-jangan hanya untuk menutupi kealpaan dari pimpinan KPK yang baru. Jadi ada rencana begini kurang lebih ya, yang kita baca dari konsep dewas ini. Begitu ternyata terbukti mereka melakukan pelanggaran etik, kita laporkan, nanti dewas yang akan memutuskan. Memang ini terbukti melanggar etik, tetapi sanksinya ringan. Jadi mereka tetap bisa bertahan. Ini tidak pelanggaran etik sehingga mereka tetap ada di KPK. Dan itu betul-betul terjadi, terbukti. Misalnya ada beberapa pelanggaran dari pimpinan tidak ditindaklanjuti, bahkan dibebaskan. Kasus Pak Firly misalnya, ketika helikopter, sewa Alphard, dapat hotel dan segala macam itu berlalu begitu saja. Itu seharusnya kalau dalam kode etik berat KPK ya? ini standar etiknya tinggi. Ya, hampir mendekati standar etika kenabian itu. Kalau terjadi saja itu seharusnya sudah diberhentikan karena standar etika mereka memang sengaja ditinggikan untuk melindungi lembaga lain. Kalau mereka menyimpang dari standar etik, ya bisa-bisa mereka akan abuse of power. Di kasus Bu Lili Pintauli LPS yang beliau sampaikan tadi, itu juga terbukti Dewas tidak menunjukkan taringnya sebagai lembaga yang dibentuk untuk betul-betul menjaga etika dari KPK, dari insan KPK. Terbukti bahwa jangankan disidang dengan putusan yang pertegas bahwa ini pelanggaran etik, karena menerima sesuatu terkait MotoGP di Mandalika ya. Nah ini dibiarkan dia berhenti. Padahal kita sudah sarankan, walaupun sudah mundur dari KPK, tetap dia harus dipanggil untuk didengarkan bahwa dia telah melanggar etik dan diberhentikan. Apakah hanya untuk Lili putusan itu? Tentu tidak. Juga untuk insan KPK yang lain. Agar insan KPK ini sadar, sedikit saja mereka melanggar etik, mereka bukan insan lembaga lain. Mereka adalah insan KPK yang betul-betul harus melindungi etikanya sendiri. Ketika itu melanggar, konsekuensinya dipermalukan dalam sidang etik yang dilihat oleh publik dan diberhentikan. Nah ini tidak terjadi. Dewas lebih banyak sebagai lembaga was-was ya, yang kemudian bertujuan untuk melindungi setiap tingkah laku pimpinan KPK yang bermasalah. Jadi bukannya mengawasi tapi malah melindungi. Malah melindungi, dan itu terjadi beberapa kasus ya, yang kita lihat itu terlihat
tidak terlihat semangat etiknya. Nah, misalnya tadi Pak Saud cerita, wah ini pidana nih kata Dewas. Kami tidak ngurus pidana. Loh, dalam konsep etik, kalau sudah ada nuansa pidana, sudah pasti itu melanggar etik. Ya. Pelaku kejahatan apapun pasti tidak beretika itu. Nah, kenapa mereka menghindar? Ini pidana, bukan urusan kami. Padahal di dalam pidana ada etiknya. Dan ini bagian juga yang membuktikan bahwa mereka resisten terhadap laporan publik, terhadap pelanggaran etik yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Oke, Bang Saud, Anda melihatnya bagaimana nih supaya kedepannya Dewan Pengawas ini bisa benar-benar berfungsi sebagai pengawas begitu? Ya kan udah diakui sama dia bahwa ini problematik katanya. Ada persoalan yang krusial. Ya, jadi artinya memang ya kembali lagi memang undang-undang itu harus dikembaliin. Selama undang-undang itu masih pakai undang-undangnya sekarang, noisy ini akan seperti ini terus. Akan ada banyak justifikasi orang-orang di sana bahwa saya sebenarnya melakukan sesuatu sesuai dengan undang-undang. Kan tadi udah jelas. Saya melakukan itu, undang-undang itu saya jalanin. Nggak ada wewenangnya memang. Ini sangat beda dengan Dewas yang ada di mana di kejaksaan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sekali lagi ya jalan satu-satunya memang itu undang-undang harus dikembaliin, udah itu aja supaya atau kita kalau nggak dikembaliin udah kita dalemin lah. Yang benar-benar memang nantinya tujuannya adalah untuk memperkuat sehingga tidak ada abuse of power, sehingga check and balance-nya kuat, kemudian pengawas internalnya tidak seperti pegawai negeri biasa ya. Karena ini badan extraordinary crime, kemudian Anda berbuat ordinary people gitu loh. Dia udah nggak cocok, teorinya udah nggak cocok. Gitu. Tidak sesuai begitu ya. Jadi nggak bisa diharap apa-apa gitu. Kita lihat aja nabrak sana negara ini pemberantasan korupsi. Anggota dari Dewan Pengawas sendiri juga harusnya dari luar begitu ya? Oh, di komisi etiknya ya, di dewan kalau dari dulu itu memang mereka dari luar. Dari dalam itu cuma satu, ada 9 orang umpamanya, satu aja yang di dalam. Jadi kita sebenarnya objektif. Memang itu dia nggak benar, memang itu salah. Jadi kan ada dialog di situ nanti mintai keterangan, panggil saksi-saksi gitu kan. Sehingga itu kayak seperti di Amerika itu seperti apa ya, kayak juri gitu ya. Kesannya juri gitu ya. Jadi mereka menilai benar dengan hati nuraninya. Gitu. Bila terbukti salah, itu sanksi berat dan ringan itu seperti apa sih Bang Saud? Ya kalau kan ada aturannya di sana nanti berat ringan itu mereka punya standar kan. Nah itu nanti tim yang akan memutuskan sanksi berat, pokoknya ini yang dilakukan. Sudah ada ditulis di Perdewas itu sudah ada. Perdewas 0 berapa itu 02 atau 01 ada. Di antaranya kalau melanggar ini dipotong gaji sekian gitu kan. Kalau dipotong ini mereka dikembalikan. Khusus untuk LPS pernah dipotong gaji ya? Dipotong gaji, tetapi kan sebenarnya dia itu melebihi apa namanya ya dipotong gajinya itu nggak ada nilainya lah. Kalau mau gaji ratusan juta cuma 4 juta dipotong. Itu pun berarti pemecatan Brigjen Endar ini bisa dikategorikan sudah sanksi berat begitu ya? Kalau dikatakan sanksi begitu karena sampai pemecatan. Nah kita lihat kalau nanti perdewasnya masih mereka ini dianggap biasa-biasa aja bahwa ini kan kayak kita salah tanda tangan gitu, salah kirim surat bisa aja dicari justifikasinya. Tapi sebenarnya sudah sangat melukai perasaan. Mbak Sil pernah merasa nggak bahwa ini melukai perasaannya Endar? Enggak, itu polisi kan orangnya tahan tangan, biasa dimarahin. Nggak begitu caranya berpikir organisasi. Iya. Anda melukai organisasi yang ada personnya di dalam itu gitu. Jadi saya bilang pakailah jangan extraordinary pemikiran gitu, bukan jadi kayak seperti biasa-biasa aja gitu loh. Iya, Bang Mas Ferry ada masukan apa lagi? Iya. Sebenarnya kalau dari sisi KPK ya, ini memang KPK perlu berubah. Sayangnya pimpinannya yang tidak akan ke arah sana. Kalau dilihat beberapa peristiwa, Dewas mestinya jauh lebih tegas kalau ingin betul-betul marwah KPK dilindungi. Ini kan kebetulan 5 orang ini punya catatan yang tidak jelek-jelek ya. Mereka figur yang cukup dihormati oleh publik. Tetapi selama di Dewas harus dikatakan mereka melempem. Hampir bisa dikatakan tidak ada gunanya gitu ya. Yang untuk Pak Endar dan yang lain ini langkah hukumnya harus segera dilakukan agar kemudian pimpinan KPK tahu mereka itu salah. Kalau di ruang etik nanti akan dibuktikan apakah memang ada pelanggaran etis di sana, patut atau tidak patut ya. Misalnya sudah ada surat untuk mempertahankan Pak Endar di KPK, patut nggak diabaikan saja oleh pimpinan? Kalau tidak patut itu melanggar etik. Patut nggak tidak didengarkan Pak Endar keinginannya seperti apa sebagai insan KPK. Kalau tidak patut ya itu pelanggar.
tinggal tingkatannya saja. Kalau terbukti ada motif lain dalam pemberhentian ini, termasuk merekayasa perkara, itu sudah pasti itu melanggar etik berat, itu ya harus diberhentikan, bahkan bermotif pidana. Ya. Nah, kalau kita lihat, bahkan kalau misalnya bocornya data LKTPK. SDM, ya, menurut saya itu sudah bisa digolongkan obstruction of justice, pasal 21 Undang-Undang Tipikor, pasal 221 KUHP. Kenapa disebut obstruct, menghalang-halangi tindakan hukum? Karena dengan membocorkan data kasus itu, diharapkan orang tertentu atau kelompok orang tertentu bisa terhindar dari perkara. Nah, ini obstruct nih, pidana ini. Jadi pasti pelanggaran etik berat, pasti bisa dipidanakan. Ya. Nah, untuk kemudian proses administrasi yang mengabaikan prosedural, itu bisa diperkarakan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Nanti akan bisa dibuktikan bahwa ada tahapan yang hilang, ada tahapan yang tidak diperhatikan, ada pengabaian prosedural dan segala macamnya. Nanti akan digolongkan apakah tindakan Pak Firly dan pimpinan KPK lainnya itu betul-betul melanggar kewenangannya atau tidak. Nanti akan dibuka di pengadilan itu apa yang mereka lakukan. Bahkan pengadilan bisa memerintahkan mereka untuk hadir memberikan keterangan. Oke, Bang Saud terakhir ada closing statement? Ya, saya pikir ada sesat pikir ya sekarang di sana ya. Ini yang agak bahaya nih sesat pikir. Di antaranya soal kebocoran tadi tuh. Sesat pikirnya katanya bahwa itu informasi yang sudah terjadi. Ya, makin ngaco lagi. Sesat pikir banget. Karena apa? Ujung dari LKTPK itu adalah yang selama ini kita kenal, itulah yang namanya penyelidikan. Nature-nya itu intelijen, orang lain nggak perlu tahu. Dan itu ujungnya itu biasanya, LKTPK itu adalah OTT tadi. Ya kan? Ya. Nah, kalau kita mau urut satu-satu, paling tidak ada 4-5 undang-undang yang dilanggar tentang kebocoran ini. Ya. Itu kita sebut di dalam surat kita laporkan ke Dewas. Dan seharusnya itu sudah masuk pelanggaran berat begitu ya? Oh iya dong, itu udah pasti dan itu crime ya. Ya, itu Mbak, itu aja statement saya terakhir. Oke, baik, terima kasih Bang Saud dan juga Mas Ferry sudah berbagi informasi di sini. Semoga kita berharap Dewan Pengawas KPK ini bisa benar-benar melaksanakan tugasnya sebagai pengawas begitu ya, demi kebaikan KPK ke depannya. Pemirsa, demikian perbincangan kami dalam CNN Indonesia Forward. Saya Lucia Sari undur diri, sampai jumpa.